Sebentar, sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Ahmad, sudah Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Suyanto sebagai mentor untuk kegiatan bimbingan yang kedua. Teman-teman pengawas-awas yang saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta karunia kita dapat melaksanakan bimbingan yang kedua hari ini tanggal 19 November tahun 2021. Sebagai pembuka, marilah kita sama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sebagai pembuka mungkin dari Pak Dr. Suyanto MT, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Minti yang berbahagia. Syukur dan alhamdulillah kami sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan mentoring ini tanpa aral satupun. Sholawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti sahabatnya di hari kemudian nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, ya. Yaitu Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa Bapak Ibu adalah calon pengawas yang hebat-hebat, ya. Amin. Doanya. Nah, Bapak Ibu sebagai pengawas menjalankan tugas pengawasan dengan baik, ya. Semoga nanti dari pemerintah memberikan penghargaan yang sempurna karena meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, ya untuk sekarang ini yaitu yang keempat ya Bu, atau kelima? Keempat ya? Keempat. Ya. Yang keempat ya. Maka dalam bimbingan ini apa yang perlu kita diskusikan ya, sehingga nanti dalam pelaksanaan pengaturan tugas nanti ya, Bapak Ibu masyarakat tidak ada kesulitan. Marilah kita ya Bapak Ibu untuk diskusi ini dimulai dari siapa ya, Budia atau Pak Ahmad, apa Pak Edi, apakah Bu Solikatun. Mari saya persilakan untuk Bapak Ibu semua apa yang perlu kita diskusikan. Monggo Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Pak Mentor, Pak Dr. Suyanto MT atas arahannya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada beberapa hal yang akan kita bahas untuk hari ini berkaitan dengan di jadwal itu adalah penilaian materinya, penilaian kinerja kepala sekolah dan guru, PKPS dan PKG guru. Ya. Dari forum ini mungkin nanti kita sepakati siapa yang dulu untuk menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi di dalam tugas kita. Meskipun tugas-tugas kita ini bulan-bulan ini sangat padat sekali kegiatannya. Ya, terutama di sekolah dasar itu menghadapi ANBK ya, minggu depan ini yang tahap ketiga. Mungkin silahkan dari Pak Suyanta dulu atau silahkan atau mungkin dari Ibu silahkan Bu Solihatun atau Bu Diah yang sudah siap. Yuk monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anis. Saya lagi nebeng di Bupa Muhammadina. Oh ya. Solikatun ya, sudah siap ya Bu Solikatun. Bu Solihatun silahkan. Saya belum ada yang bisa dipresentasikan Pak, justru saya pengen nanya. Boleh nggak Pak saya nanya dulu? Boleh Ibu ya. Iya. Berkaitan dengan PKPS dan PKG,
Ini saya ada kendala seperti ini, Pak, karena kan di tempat kami itu, terutama di PKG, ada kendala karena di tempat saya itu teman-teman tuh golongannya udah pada tinggi-tinggi, sementara saya kan masih 3D. Nah, ini kendala saya gini, apakah boleh saya melakukan PKG terhadap teman yang golongannya itu di atas saya gitu. Sementara kalau saya melakukan PKG yang NIP-nya di bawah saya, itu cuma ada beberapa guru saja gitu. Terus saya lihat di contoh laporan RTLPP itu, saya lihat untuk PKG itu ada di situ untuk sampelnya itu 10 guru gitu. Sedangkan untuk supervisi akademik supervisi di kelas itu cukup 3 guru gitu. Apakah boleh gitu ya, kurang dari 10 guru gitu untuk PKG-nya? Bapak Ibu semua ya. Ini Bapak Ibu itu kalau praktek ke lapangan itu, Bapak Ibu bukan sebagai guru, Bapak Ibu, sebagai pengawas beneran. Ya. Maka dari itu ya PKG itu ya penilaiannya itu kan ditunjuk di SK-kan oleh kepala sekolah. Itu ya di SK-kan oleh kepala sekolah. Untuk guru yang muda yang diberikan tugas untuk PKG-kan itu adalah guru yang lebih senior, pada intinya seperti itu. Semuanya golongannya sama, dilihat masa kerjanya untuk golongan itu ya Bapak Ibu. Terus kalau enggak ada ya seperti melihat daftar urutan kepangkatan itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ke sekolah itu kapasitasnya bukan seorang penilai dari kawan-kawannya. Kalau Bapak Ibu sebagai kapasitasnya sebagai pengawas itu memeriksa saja Bapak Ibu. Memeriksa memberikan validasi terhadap PKG yang ada di sekolah. Kemarin sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu harus percaya diri di sekolah. Karena apa? Saya anggaplah Bapak Ibu sebagai pengawas, walaupun Bapak Ibu itu sebagai praktek yang ada di sini. Ya, itu ya Bapak Ibu. Tolong, itu sudah saya sampaikan seperti itu Bapak Ibu. Yang kira-kira ada kesulitan itu apa Pak? Iya. Ini Pak Dokter, kemarin tuh ya saya kan menganalisis PKG yang guru-guru, kan saya ngambil dari data PKG yang sudah ada di TU. Itu kata sama TU seperti ini, Bu Surahatun kan golongannya masih 3D, ini teman-teman masih ini gimana gitu. Kalau memang yang dianalisis PKG-nya minimal sama dengan golongan saya ke bawah, berarti cuma sedikit gitu. Itu kendala saya, Pak Dokter. Kalau Ibu itu datang ke sekolah kapasitasnya sebagai pengawas. Walaupun makannya di atasnya ya bisa Ibu. Ya. Oh gitu, nggak masalah ya? Nggak masalah. Oh iya. Datang ke sekolah sebagai pengawas. Jangan minder itu ya. Tolong Bapak Ibu seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Berarti iya. Pemahaman saya berarti salah ya kalau umpamanya ya. Kalau umpamanya kita sebagai pengawas itu tidak melihat golongan tapi melihat sekolah yang kita bina ya. Iya. Gitu. Walaupun golongan di atas kita pun kita berhak untuk menganalisis PKG-nya. Berhak, iya. Terus gini Bapak Ibu. Ini ya PKKS. Seperti sekarang ini rame-ramenya itu di sekolah itu PKKS. Seorang pengawas itu ya kerjanya sibuk tentang PKKS. Nah, PKKS itu di dalam Permen 143 tahun 2018 bahwa yang wajib PKKS itu, yang wajib memberikan PKKS itu adalah golongan pengawas madya dan utama yang wajib. Golongan madya itu adalah 4A, 4B, 4C.
golongan utama 4D dan 4E. Itu dikatakan wajib, tidak wajib. Apakah tidak wajib? Yang pengawas muda itu tidak boleh untuk menilai PKK sekolah. Walaupun tidak wajib, tapi boleh. Ya, kalau dengan hal-hal tertentu, misalkan saja, ini orientasinya itu kalau di luar Jawa. Kalau di Jawa golongan 4 itu kan banyak. Mungkin kalau di luar Jawa itu sedikit sekali. Maka dari itu diberi kesempatan lah untuk golongan pengawas muda. Pengawas muda itu mulai 4C, 3C itu. 3C, 3D, pengawas muda. Jadi bisa untuk menilai ya. Tapi ya kalau ada pengawas madya dan utama ya yang menilai pengawas madya dan utama. Pengawas muda itu boleh membantu gitu saja. Tapi ya ini nanti Bapak Ibu ya, dan terutama Bu Solikarun itu tadi yang ditanyakan bahwa kalau Ibu kapasitasnya ke sekolah sebagai pengawas, boleh itu untuk memvalidasi yang golongan 4A, 4B, 4C, bahkan 4D itu boleh. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan kali untuk yang lain itu gimana ya. Iya. Terima kasih Pak. Ini kemarin masalahnya saya masih bingung itu sehingga belum berani melangkah. Tapi saya masih coret-coret saja. Jadi belum membuat analisis validasinya. Itu untuk dari saya Pak. Mungkin silahkan yang lain teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Bu Solihatun dan Pak Mentor ya atas penjelasannya. Mudah-mudahan sudah jelas semua ya. Kayaknya sebenarnya sudah begitu terang benderang penjelasan dari Bapak Dokter ya. Baik, tadi Pak Supriyanta sudah siap untuk menayangkan presentasinya mungkin. Silakan Saya coba Pak Supriyanta. Dulu, Pak. Saya coba buka dulu ya. Iya. Masuk nggak nih? Saya. Baru SKP, PKG. Mana yang bagus? Bisa keluar ya? iya sudah bisa. Kelihatan Pak, kelihatan. Iya, kelihatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahan wacana aja, mohon maaf Pak Dokter. Jadi karena kebingungan kami, tugas itu kita mulai dari mana, bingung kita. RTLPP, kemudian LMS, supervisi akademik, SKP sampai ke PTS. Jadi serba sedikit kita coba akhirnya kebingungan. Nah, kita fokus ke SKP. Kalau di sekolahan saya itu menggunakan aplikasi yang udah disediakan, Pak. Jadi untuk menilai guru, aplikasi yang kita pakai ini, jadi ini SKP dari data PKKS ini sepertinya ya. Iya, tapi itu dipakai untuk guru Pak, untuk PKG ini. PKG ada Bapak. PKG ada sendiri. Iya PKG. Ya, bergabung. PKG ada sendiri. Ya, jadi kita coba ambil contoh di sekolah saya, kita yang pakai ini. Jadi aplikasi itu udah baku. Kemudian kalau kita akan melakukan penilaian terhadap guru, kita mulai dari menu awal. Iya. Dari awal ini, kemudian instrumen PKG-nya. Nah, ini ternyata dari kompetensi 1 sampai 14. Itu kita tinggal ngisi checklist di sini, Pak. Di 0 tidak terpenuhi, 1 sebagian, yang kedua terpenuhi seluruhnya.
Ini dari K1 sampai 14. Ketika kita memasukkan checklist di sini, kemudian kita udah dapat nilai di sini, udah masuk hitungan rumus. Iya. Jadi kita udah terima jadi seperti ini. Ini sampai ke K14. Nah, hasil rekapannya nanti kita bisa ngelihat. Jadi setelah kita isi sampai ke K14, kita kembali ke menu awal. Nah, kemudian ini kita lihat dari satu persatu di sini. Apa yang akan kita minta, misalnya kita ke rekap perhitungannya sampai ke akar kredit ini ada, kemudian kembali ke menu awal, ini laporannya seperti ini. Jadi kita udah siapkan menu sampai hasil yang tadi kita isi dari K1 sampai 14, rekapannya langsung muncul di sini sampai terakhir. Nah, ini udah ketemu hasilnya. Makanya, nah ketika kita mau menganalisis, nah kita kebingungannya, ini udah disiapkan aplikasi kita apa yang akan kita analisis seperti itu. Jadi beberapa 2 tahun terakhir kita menggunakan aplikasi ini untuk menilai kinerja guru. Nah, barangkali ini dulu Pak yang bisa saya sampaikan, nanti bisa disampaikan ke teman-teman untuk Coba dibicarakan lebih lanjut. Ini jenengan buka dari awal coba. Ya. Ini menu awal. Iya, identitas itu ya. Terus seandainya penilaian dari coba penilaian awal dari data awal. Dari instrumen ini Pak. Nah, iya itu. Dari kompetensi 1. Mengenal karakteristik ini kompetensi 1. Ya. Terus gini ya, coba bentar aja. Namanya itu seperti itu ya. Lah, Bapak Ibu semestinya ya, kalau melihat PKG itu menganalisis satu persatu itu dilihat satu persatu. Guru dapat mengidentifikasi karakteristik peserta didik setiap itu dicek satu persatu. Atau kalau sebetulnya ya ini adalah mempertemukan ya antara guru dan penilai. Ya. Kalau nyocokkan satu persatu saya kira tidak mungkin, karena guru ini harus mengajar karena sekarang ini ya waktunya kan akhir-akhir semester, mau melihat guru persatu itu saya kira kesulitan. Nah, apabila bisa ya Bapak lihat bisa itu. Bapak melihat ini ya, melihat apa itu aplikasi ini. Apakah betul guru bisa mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya? Sampling itu saja. Bisa apa enggak? Dilihat. Kalau nilai skornya 0, 1, dan 2, biasanya ya hanya yang dinilai 2 semua. Kalau masih ragu ya nilai saja 1. Panjenengan cocokkan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu karena ke sekolah ini sebagai pengawas, bukan sebagai penilai. Tinggal nyocokkan saja. Karena Bapak jadi pengawas itu kalau nyocokkan semua itu idealnya harus semua, tapi saya kira ya kalau seperti saya ya, sekolahnya itu 10, gurunya per sekolah itu 100, 1000 guru itu enggak mungkin saya. Ya disampling gitu saja. Tapi kalau Bapak Ibu ya wajibnya itu berapa? 10 kan? Kemarin sih contohnya 10 Pak. Kalau PKG. PKG 10. Ya. Tapi boleh kurang, kalau nggak salah boleh kurang. Boleh kurang ya. Oh itu. Kalau bukannya kalau PKG itu 10, tapi kalau yang apa namanya supervisi yang akademik itu 3 kalau nggak salah gitu. Supervisi
Saya kalau Tiga orang guru. itu, kalau Halo? divisi akademik Halo, bisa ya. 2. Halo, maksudnya Oh. 3 orang guru. 2 boleh. Iya, iya. Nah, Kalau boleh PKG 2 -nya, kalau yang kalau seperti akademik. 4 juga nggak apa-apa, kalau tidak salah begitu. Oh, gitu. Ini Bu ya, kalau seperti 3 atau 4 supervisi akademik itu ya, kalau pasnya jamnya itu bisa dilaksanakan, oke lah supervisi langsung. Iya. Menambah pengalaman Bapak Ibu di lapangan. Tapi Iya. kelengkapannya itu kan harus banyak Bapak. Jadi ada Gimana? RTP, analisis pembelajarannya, kelengkapannya Pak. Kalau misalkan kita nanti buat banyak, itunya juga banyak Bapak. Itu. Ini Ibu Laporannya ya. Iya. Tapi yang membuat Ibu kan tinggal ngintang nyocokkan loh. Yang melihat itu kan, yang dilihat itu kan gurunya. Lah, guru itu harus siap antara mau disupervisi maupun tidak. Ya Ibu menyupervisi apa yang ada. Itu saja. Itu ya Bu ya. Kalau memangnya Iya. supervisi, ya saya datang lagi. Kalau gimana Amrih? Nanti biar terakhirnya itu menghitung itu mudah ya. Tapi kalau Ibu ya supervisi yang betul, tapi nanti kalau mendapat laporan, membuat laporan, Ibu merevisi atau istilahnya itu ya diperbaiki. Saya terserah panjenengan saya enggak mau tahu ya. Seperti itu. Kadang-kadang Ibu kan Ibu atau Bapak tadi dalam pelaksanaan supervisi itu membuat laporannya biar mudah. Nah kalau memangnya lebih rendah ya apa adanya itu ya jangan ya. Paling enggak ya buatlah rata-rata yang seperti itu. Kalau apa adanya ya sekolah yang ada pinggiran itu. Saya yakin Bapak Ibu ya nilainya pasti jelek semua. Iya. Kalau seperti itu. Kenapa kok jelek? Nah, orang-orang di pinggiran itu rata-rata ya tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan pembelajaran itu. Tapi kalau di Tangerang namanya kota besar, saya yakin itu ya sudah pandai-pandai. Di situ banyak Rata-rata. internet, Iya. internet itu mudah. Iya. Rata-rata sih guru-guru udah tahu internet Pak, cuman mungkin apa ya tingkatannya Pak. Iya, males atau tidak. Iya. Seperti itu. Iya betul. Kalah dengan ekonomi yang lain gitu kalau di kota besar. Saya itu membayangkan seperti itu. Kehidupan di kota besar itu sangat itu sangat antara jurang pemisahnya tinggi antara orang yang kaya dan miskin itu. Seperti itu. Dan rata-rata kalau guru honorer gitu saja mau kita supervisi yang semaksimal mungkin ya kasihan. Tapi kalau di Kota Tangerang honorernya udah THL Pak, 3 juta. Iya. Ya. Tapi gini loh Bu ya, uang 3 juta atau 5 juta, 6 juta di Tangerang. Seperti saya itu dengan yang ada di Tulungagung, kalau 1,5 juta di Tulungagung, lebih enak 1,5 juta di Tulungagung. Punya sawah dan kebun ya Pak ya. Kampung Pak Punya sawah kebun ya. Nilai kemahalan. Aman jadinya. Kebablasan Bu ya. Kebablasan kalau di Tulungagung itu. Kebablasan apa? Iya. Sertifikasi itu sekarang itu ya banyak yang larinya dibelikan Avanza. Nah itu kebablasan ini. Dibeliin sawah Pak Dokter. Gimana Bu? Beliin sawah. Iya. Seperti itu. Jadi kalau iya. Gimana? Di sekolah itu seperti orang kaya gitu, mobil semua itu. Tapi kebablasan seperti itu. Ya mudah-mudahan tidak kebablasan seperti itu ya. Sing untung itu ya dealer itu. Itu Bapak Ibu ya. Mari kita laksanakan itu sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh pengajar. Iya. Pembuatan PKG itu Ibu sebagai Bapak, Ibu sebagai pengawas, bukan sebagai penilai. Iya betul Pak Dokter itu yang harus diingatkan kembali. Iya, itu sebagai pengawas. Iya. Nanti memvalidasi, bukan Bapak Ibu menilai. Iya. Ya gitu.
validasi gimana? Ya dilihat, ditanya antara penilai dan yang dinilai. Yang dinilai. Iya. Mohon maaf Pak Dokter, saya mau bertanya sebentar. Kan kalau PKG itu yang menilai kan kepala sekolah, dibantu sama guru senior ya? Ya awalnya ya guru senior, Bu. Iya, betul. Nanti berarti tugas kita pengawas itu hanya Memvalidasi. memeriksa Itu benar apa dan enggak? menganalisis. Iya. Iya, itu benar apa enggak nilai itu? Iya, betul. Maksudnya iya, kita memeriksa penilaian itu betul apa tidak sesuai dengan itunya, apa juknisnya, atau Iya. kita misalkan, nah tugas kita sekarang buat laporan nih, kita masih kebingungan. Kita menganalisisnya seperti apa begitu. Apa yang kita laporan itu kita lampirkan ke laporan kita saja yang PKG yang sudah jadi itu. Ya, Iya. PKG yang sudah jadi harus Iya. Lampirkan. Dilampirkan maksudnya begitu. Nanti Iya. saya Bisa minta contoh bentuk validasinya seperti apa laporannya gitu Pak Dokter? Maksudnya kita saya menvalidasinya itu loh. Boleh, Format boleh. validasi mungkin ya. Dia yang jawab. Analisis untuk validasi gitu Pak Dokter ya. Amin. Iya gitu. Nanti saya carikan. Ya barangkali ada itu. Iya. Amin. Amin. Aduh, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Iya. Pak Dokter. Ya. Kalau kita kan sudah megang ini Pak Dokter yang melanjutkan dari pertanyaan Bu Anis tadi Pak Dokter. Saya kan udah megang nih PKG teman-teman. Udah saya lihat. Cuman ya itu kembali lagi saya mau validasinya itu mau nanya ke guru langsung gitu divalidasi atau Gini, lihat Bu, bukti-buktinya gitu gimana ya Pak Dokter, itu loh yang masih bingung. Kalau di sekolah itu seorang pengawas itu sebelum ditandatangani kepala sekolah itu dicek dulu, dicocokkan tenan apa enggak. Oh gitu. Betul apa enggak melaksanakan nilainya seperti itu. Tapi saya kira Bapak Ibu, kalau Ibu itu bocor ikatin itu guru SMP. Satu sekolah SMP itu punya ibu, gurunya saya kira lebih dari 70 ya. Enggak ada Pak, sekarang banyak yang pensiun, tinggal 34 dengan saya. Oh, Iya betul. SM1 tinggal 34 ya. Krisis grup Pak di Kota Tangerang. Oh Ya iya. kurang lagi 7 dan Krisis PNS. Iya betul. 35 dengan kepala sekolah. Mulainya berapa, Bu? Muridnya 927 rombel. Satu kelas 36. Oh, ya masih ya sedikit ya. Ada ya setiap rombel itu 11 ya. 11 berarti 33. 9. Enggak. Tuh rombel 9 kali 327. Iya, kan berarti kekurangan dikit ya. 927 ya. Iya. Itu ya. Karena kalau di Kota Tangerang dibatasi Pak, nggak boleh banyak-banyak. Karena kasihan sekolah swasta ya, Bu ya. Iya betul. Oh, kalau di tempatku enggak. Pak Dokter, SMK itu sampai berapa itu? Pak Dokter ada lagi yang saya tanyakan. Iya. Oh, Ya. Pak Dokter Bu Anis mau nanya. Bu Anis, ya silakan Bu Anis. Pak Dokter, ya Pak Udin ya. Silakan Bu Anis. Tadi saya tanyakan masalah PK guru. PK guru itu kan kepala sekolah yang menilai dengan guru senior. Yang saya tanyakan sekarang adalah PKKS. PKKS itu kepala sekolah dinilai oleh pengawas. Saya itu sudah ada PKKS-nya Pak Dokter dari pengawas, penilaian yang tahun 2021. 2020. 2021 belum? Ya. 2021 belum. 2020. 2020. Itu apakah saya minta buat lagi yang baru? Yang 2020 itu yang saya pakai, yang saya sudah ada. Apakah nanti buat lampiran, buat masuk ke laporan saya pakai yang ada? Apakah saya harus buat lagi Pak Dokter? Ibu ya,
PKKS kan PKKS Ibu sebagai kepala sekolah atau itu. Iya. Nah, PKKS-nya itu bukan PKS itu Ibu ya. Ibu PKKS. sekarang jadi pengawas. Oh gitu. Jadi pengawas. Sekolah yang untuk untuk praktek itu ya. Yang di PKKS itu kepala sekolahnya. Nah, saya kan kepala sekolahnya sendiri, bagaimana Pak Dokter? Iya, tapi kan ada salah satu sekolah yang untuk magang itu. Magang. Itu yang PKKS ya itu Bu. Ya, kalau dia sendiri, tapi saya jadi Ibu kapasitasnya sebagai pengawas bukan sebagai guru yang di PKKS Ibu ya. Iya. Oh, gitu. Kalau datang ke sekolah, Ibu itu jangan, saya jadi kepala sekolah. Tapi ya ada yang saya ini yang RT. Ketepatan yang tugas itu kepala sekolah. Iya, tapi dia secepat mungkin mengangkat PLT. Ya. PLT kepala sekolah. Jadi yang di PKKS itu PLT-nya. Oh. Apa boleh? Namanya itu praktek. Nah, Ibu boleh saja kalau saya. Tapi tak pengajarnya nantinya. Berarti umpamanya kayak contohnya Bu Anis mengangkat PLT, terus nanti itu yang di PKKS di tempat Bu Anis tugas gitu ya Pak? Iya. Oh gitu. Itu kan Ibu itu sebagai di sekolah itu magangnya itu sebagai pengawas. Nah, pengawas itu sambil belajar. Nah, walaupun belajar itu sudah sah untuk melaksanakan kegiatan seperti pengawas sungguhan. Bukan Ibu mencari PKKS yang hasil PKKS Ibu yang tahun lalu. Ya enggak, Ibu itu sebagai pengawas itu mem-PKKS kepala sekolah. Ibu ya. Seperti itu harapannya itu. Gimana menurut Ibu? Itu sudah jelas ya? Halo, Bu Anis. Bu Anis, iya gimana, Pak, Bu Anis? iya Pak Dokter. Jadi begini Pak Dokter, saya berarti nanti mem-PKKS sekolah yang magang 2 karena di sekolah magang 1 kan saya sendiri. Iya. Jadi kita ke magang 2. Iya. Itu kan dalam tapi gini loh Ibu ya. RT RPP tidak ada untuk PKKS di magang 2, adanya hanya AKPK saja. Di magang pertama ya seperti tadi, PKKS karena Ibu itu kapasitasnya itu sebagai pengawas ya. Ya siapa yang di PKKS ngangkat itu? Oh iya gitu. Nah, seperti jadi itu. Boleh ya Dokter ya? Ya boleh ya Pak Dokter ya? Ya mestinya. Ya, tolong tanyakan pada pengajarnya. Mestinya Ibu itu kapasitasnya sebagai pengawas. Kalau di sekolah sendiri siapa yang PKKS? Masa orang lain yang PKKS itu? Iya. Ya seperti itu. Lah kalau orang lain yang PKKS berarti yang kerja bukan Ibu, yang praktek itu bukan Ibu toh? Iya. Iya. Tujuannya Ibu itu praktek ada di lapangan, ngerti masalah PKKS. Dan seandainya ya Ibu Musalikatun terus Ibu dia mem-PKKS yang ada di sekolah tempat magang, tempatan kepala sekolah. Jadi jangan dia mengatakan saya yang PKKS itu hasilnya begini. Hasil dari PKKS Ibu itu ya tidak mengharuskan dipakai untuk di sekolah itu. Ngerti maksudnya? Iya Pak Dokter. Karena Ibu belajar. Ya paham sekarang. Iya. Ya. Karena Ibu belajar. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Nah, ya gitu. Iya. Baik, mungkin ada yang lain dilanjut ya. Maaf itu Pak Dokter. Di PLT kan gitu istilahnya ya. Iya. Jadi saya ada sekolah yang saya mentoring itu seperti itu. Tapi oleh pengajarnya ya boleh juga. Ya jadi kita mengangkat guru senior di PLT kan jadi kepala sekolah. Nah itu yang sebagai objek untuk KPPS itu maksudnya. Iya, kan itu ya enggak harus dipakai karena panjenengan itu masih belajar. Ya. Istilahnya hanya latihan gitu ya Pak ya? Iya, hasilnya itu inilah gitu. Oh iya. Seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu membuat PLT, ya ngomonglah dengan
tingkat kecamatan itu apa? Korwil kalau di SD. Oh iya, Korwil, Korwil. Korwil ya. Ngomong dengan Korwil, Pak, saya itu gini Pak, mau praktek untuk PKKS. Yang PKKS saya sendiri kan ya enggak bisa. Saya sebagai membuat PLT sementara. Saya buat PLT itu ya gimana? Ya enggak usah formal-formal. Yang mengangkat Bapak sendiri, nanti yang menarik ya Bapak sendiri. Ya, enggak usah. Yang penting ngomong. Iya. Alhamdulillah ada solusi Bu Anis. Iya. Yang menarik. Pengawas binaan boleh ya, Pak? Gimana? Pengawas binaan. Pengawas binaan gimana? Ya kan kita sekolah punya pengawas binaan. Tadi Iya. kan kata Pak Dokter ke Korwil. Gimana Iya. kalau kita ke pengawas binaan saja gitu? Ya enggak apa-apa, yang penting itu Jauhan pokoknya saling. Saya kira dari apa itu, dari pengajar itu enggak begitu mendetailin nyanyakan itu. Yang penting formalnya itu sudah praktek PKKS sudah praktek PKG itu sudah. Bapak. Itu Bapak Ibu. Pak Dokter kayaknya Bu Diah mau bicara Pak. Pak Silakan Bu Ahmad. Diah, silakan. Ya, Iya Ibu. silakan Bu Ya, Diah. tolong. Ya, suaranya kecil Bu Diah. Suaranya kecil. Nggak kedengeran Ya, Bu suara- Diah? Ya. Kenapa ya? Coba suaranya di Halo Bu Tia. Jadi Bapak bisa nggak ya? suaranya masih kecil Bu Diah. Silakan. Mungkin itu colokannya kali Bu. Mikrofonnya kurang ceklek. Kurang masuk ke dalam. Nggak kedengeran Bu Diah? Nanti aja nggak apa-apa kalau nggak kedengeran teman-teman. Kayaknya sinyal deh. Bu Dia kayaknya sinyal deh. Nanti saja kalau gitu nggak apa-apa teman-teman lanjutkan aja. Oh. Lanjutkan saja nggak apa-apa. Lanjutkan. Ada suaranya kecil Bu Diah. Mungkin kedengaran Pak Ya Amar. lanjutkan saja. Udah lanjutkan saja. Oh. Ya. Lanjutkan saja dulu nggak apa-apa. Mungkin silakan ada yang lain mungkin Pak Supriyanta. Bu Diah suaranya ada gangguan kecil sekali. Mungkin dari yang lain Bu Solihatun. Untuk sementara saya belum bisa melaporkan Pak. Tapi alhamdulillah tadi dari pencerahan Bapak insya Allah udah jelas. Jadi saya nanti akan melanjutkan. Tinggal menunggu apa contoh format yang untuk validasinya dari Bapak Dokter. Pak Dokter, kalau mamanya kita sambil menyusun PTS-nya sambil kita di lapangan gitu bisa nggak ya Pak Dokter? Maksudnya kita mencicil. Bisa, Kecil Bu. ya, Bu ya. Boleh, Bu. Ya boleh. Ini Bu Boleh, ya. Bu. Nggak ada yang ini. Nanti Ibu itu terlalu apa Paling itu, saya yang terlalu- mengontek. terlalu stres gitu ya. Ingat ya, PTS-nya itu proposal ya, bukan Oh, pelaksanaan. proposal. Betul ya. Proposal itu bab 1, bab 2, bab 3 ya. Aduh, lupa Pak Dokter, lupa. Proposal itu ya pendahuluan, kajian Iya, iya. pustaka, ya metode penelitian. Lah seumpama Bu ya, sulit-sulitnya itu saya beri contoh itu, tulis saja itu ya sudah. Iya. Ah, Lupa Pak Dokter, kirain tadi PTS ini. Masih keinget PTK laporan. Insya Allah. karena Bapak Ibu sekarang itu PTS Iya. buatnya, seolah-olah seperti pengawas sungguhan ya. Iya. Iya gitu. Insya Allah. Hmm. Boleh nanya satu lagi ya Pak Dokter? Boleh, Bu, masih lama ya. Silakan Bu. Harusan 45 menit, masih 45 menit. Untuk instrumen tadi mana ya saya lihat, aduh berantakan mejanya. Untuk instrumen yang analisis apa dari pembelajaran akademik Pak Dokter, itu kan saya lihat yang dari tugas IST 1 sama sampel yang ada
ya ada sedikit perbedaan lah, sedikit saja. Cuman mungkin esensinya hampir sama. Kira-kira ini mau menurut teman-teman dan Pak Dokter, kira-kira kita lebih baik ngambil dari pengajar yang dari IST atau contoh dari yang lain gitu, Pak Dokter, yang lebih simpel gitu. Ya coba yang lain itu ya, kawan-kawan yang lain itu, menurut pendapat Gimana menurut Bapak Ibu Iya, semuanya? gimana ya? Nanti saya tak komentar terakhir. Kalau menurut saya sih mendingan yang cari yang simpel gitu. Tapi kalau pengajarnya kan kita harus konsultasi dulu dengan pengajar. Hari ini kan ada pembimbingan. Bu Ida ya? Iya. Nanti untuk PKG dan PKKS pun kita mungkin harus lebih detail nanya ke Bu Ida, mungkin seperti apa gitu. Biar nanti di laporan kan beliau yang mungkin yang nyeleksi gitu, yang membaca dan sebagainya. Kalau misalnya ada yang simpel ya, kalau saya sih maunya yang simpel gitu. Ya, kalau ada yang dari pengajar agak mungkin emang waktu di ST itu kita semua sudah belajar di situ ya. Cuman kan ada yang agak susah di itunya, agak panjang gitu, dan ada yang contoh, ada yang simpel gitu. Mungkin nanti pertemuan dengan Bu Ida nanti mungkin bisa ditanyakan Bu Solehatun. Oh gitu. Iya. Dari teman yang lain gimana? Terima kasih Pak. Itu aja lebih gampang itu. Kita nanti kompromian dengan kelompok lain bisa disepakati barangkali. Ada yang lebih itu ya? Ya. Ya kita masih bingung juga sih. Format instrumennya ya? Iya. Oke. Dari Bu Anis, gimana Bu Anis? Tadi masalahnya apa Bu? Maaf. Saya lagi fokus. Instrumen untuk lampiran Bu Anis, untuk lampiran. Untuk lampiran. Instrumen-instrumen iya. Kan contohnya umpamanya kita lagi analisis yang akademik nih ke guru gitu, analisis PKG umpamanya kayak gitu. Kalau saya untuk tadi saya setelah melaksanakan visi, saya sudah selesai visi super. Jadi saya ada observasi dan ada pasca observasi. Nanti di situ kita deskripsikan. Bentar ya. Nanti kita di situ dideskripsikan, Bu. Saya membuat program supervisi. Di program supervisi itu kita ada perencanaan, pelaksanaan, ada hasil, dan ada analisisnya. Nah, saya begitu buatnya. Nanti kita lampirkan di sana instrumen kita yang di supervisi ke guru-guru. Supervisinya kita lampirkan. Kemudian fotonya juga nanti kita lampirkan, kecuali video. Kalau video itu hanya dianalisis saja. Kalau yang saya praktekkan seperti itu. Jadi itu kita buat program, kita ada itunya. Kalau misalkan nih seperti kita workshop, ada surat undangan, ada acara, ada daftar hadir, ya, itu ada udah, program, semua dimasukin dilampirkan. Ya itu tindak lanjut ya, udah tindak lanjut itu Maya. Diklat atau iya, IHT. Sampai ke tindak lanjut, sampai ke analisis, iya. Enggak, ini yang masih di Bu, masih di analisis kayak PKG, analisis dari supervisi akademik gitu Bu. Yang kata-kata deskripsinya itu loh. Ikutin Ibu Anis ngikutin saya udah buat separoh, cuman ada di file saya belum rapi. Nanti Bu Solihatun kalau udah rapi nanti di share dah. Apanya itu Ibu? Cek apa sound sharing? Belum. Ya, udah jelas Bu, jelas. Bu. Settingannya salah. Oh, alhamdulillah. Ya, udah. Maaf. Monggo. Apa yang dibuat Bu Anis yang sudah dibuat? Yang jadi panduan Bu Anis itu supervisi maksudnya. akademik. Oh, jen.
Baik, Kok mungkin hilang, tadi Bu Mas? Dia mau yang Supervisi akademik disampaikan. kemarin Itu untuk masih Bu lampirannya. Anis. Iya, ya, terus Bu Anis. Terus Gimana? agak itu sinyal. Ya lanjut. Sinyal. Itu saya melakukan program supervisi sama instrumen supervisi sama foto-fotonya itu kita lampirkan, nanti di lampiran khusus nanti ada. Iya. Nah, di program supervisi itu nanti kita uraikan ada perencanaan, pelaksanaan, ada hasil dan ada instrumennya, analisisnya. Iya. Itu kalau Ya saya itu seperti di contoh yang RTLPP yang kemarin kita share ya. Iya, itu. Ngikutin itu Ibu. Itu karena ngikutin pengalaman saya dulu OJL itu aja. Oh gitu. Siap. Kemarin Ya. yang saya share itu contoh laporan RTLPP itu mau dipakai nggak itu? Lampiran-lampiran susunannya. Contoh-contohnya apa ngikutin dari IST? Saya dari Bu Ida itu yang ditaruh di grup itu yang ada bab 1, bab 2, bab 3 itu RTLPP-nya di bab 3. Di Bu Ida itu semua PPT ya, loh teman-teman. PPT malah enggak, bukan. yang tengahnya ada lagi Bu Ida nge-share. Yang bab yang 1, tengahnya? bab 2, Coba bab 3. deh. Iya, yang ke bawahnya. Bu Ida kan ngasih tuh bab 1 diuraikan Sepertinya nggak pendahuluan kan. Ya. Kok saya nggak ini ya? Ini nggak ada, saya juga nggak ada. Yang PowerPoint Bu Anis. Iya, adanya PowerPoint setahu saya. Suaranya Betul. terputus Bu Anis. Iya, putus Bu Anis. Mungkin sinyalnya kurang Kayaknya bagus. sinyalnya juga kurang Ya, bagus oke, juga ya. Ya, sip, Baik. sip. Bu Dia silakan Iya. mungkin tadi terputus Oke. suaranya kecil ya. Silakan. Baik, teman-teman, saya coba share sesuatu. Maksudnya sebetulnya gini, Pak Dokter, halo Bapak. Saya Iya. itu karena saya pikir kok tugasnya banyak sekali sehingga saya akhirnya sebisa saya buat semua Bapak termasuk jadi saya sudah membuat PPT, saya sudah membuat laporan sedikit-sedikit Bapak. Jadi mungkin ini teman-teman terlihat nggak ya? Terlihat kan? Iya. Terlihat Iya. apa belum teman-teman? Halo. Sudah. Halo, kelihatan Bu. Sudah ya. Jadi, Lanjut, iya seperti kelihatan. ini misalnya seperti ini saya sudah nyusun PPT-nya juga saya sudah buat sebisa saya, maksudnya sedikit demi sedikit. Yang belum hanya di PTS. Contohnya seperti ini, entah nanti ini apakah saya buat untuk presentasi atau untuk video, contohnya seperti ini. Saya sudah buat lumayan juga, ada ini mungkin teman-teman bisa sekilas-sekilas nggih. Sama ini adalah yang saya lakukan seperti ini. Kemudian saya juga sudah supervisi sudah saya laksanakan sehingga ini juga ada ini pembinaannya, sosialisasinya juga sudah saya tulis teman-teman kecil. Nah, ini ya teman-teman ini pra observasi yang saya dahulukan karena saya nggak tahu kalau harus PKKS KG, jadi saya kemarin itu memang sudah melaksanakan yang akademik. Ini teman-teman juga saya buat analisis instrumen supervisi di RPP-nya seperti apa. Kemudian juga saya membuat hasil wawancara observasi. Lalu pada saat ini adalah saat observasinya. Ini adalah RPP-nya seperti apa, kelas itu saya buat juga. Lalu ini hasil wawancara pasca. Jadi setelah ini juga saya buat. Kemudian laporan pelaksanaan supervisinya juga sudah. Jadi ini malah saya kebalik. Mungkin kalau memang teman-teman PKKS dan PKG dulu, saya malah duluan alhamdulillah selesai. Terus ini teman-teman akhirnya di laporan juga saya buat. Jadi seperti ini, kelihatan nggak teman-teman? Agak gede sedikit Bu. Oh agak gedein gitu. Ya. Ini. Jadi saya akhirnya ini pun coret-coret teman-teman. Jadi karena takut waktu, jadi ini kemarin dari contoh Bu Ida kan ada ini harus ya, ada apa ini sama ini sama ini. Akhirnya kok Bu Ida malah ngasihnya seperti ini, apa harus begitu? Saya akhirnya ikutin. Cuman ini belum fix ya. Suka-suka saya nanti seperti apa atau kita menurut nanti dari Bu Ida juga. Ini seperti ini. Jadi saya taruh saja supaya nanti saya tinggal memfinishkan gitu istilahnya, nggih. Saya buat nih ini
Yang ini yang versi saya. Terus saja ini sampai ke, kalau ini belum ya, karena ini kata pengantar juga sudah jadi, meskipun saya nanti harus sesuaikan kembali sampai kalau ini data risi belum, karena saya buat data risi otomatis. Ini bab pendahuluan, alhamdulillah ini juga sudah, walaupun sedikit itu ada. Nanti bisa ditambahin lagi. Ini juga sampai saya sudah tulis semua teman-teman ini. Makanya kemarin saya nanya teman-teman 171 kan untuk memastikan ini ya. 71 JP. Iya kan? 171 bukan? Nih. Iya, ada di buku panduan, Bu. Kan iya 171 Bu Anis kemarin bilang oke. Sama dasar hukumnya juga ini sudah saya buat. Nggak tahu nanti bisa juga karena belum tahu sampai ke tujuan. Bu Ida kan dasar hukum, tujuan, manfaat. Jadi ini saya mencoba sampai ke sini. Ini nggak tahu juga ini kayaknya sampai di sini aja. Nggak, pokoknya berat aja tapi sudah semua. Ada yang merah-merah itu nanti apa iya gitu, saya begitu kan teman-teman. Jadi mencoba nih seperti ini yang kedua. Bab 2. Ada deskripsi profil sekolah karena belum lengkap, saya juga belum semua tapi sebagian sudah. Ini sampai visi misi sampai ini teman-teman. Jadi seperti saya buat karena kita dikejar waktu. Nah, ini juga saya peroleh dari SNP saya sendiri sudah. Jadi yang bisa kita masuk ini belum, saya belum memberikan dari sekolah magang. Ini SMP 17 teman-teman, nggih. Mungkin teman-teman juga kalau memang yuk kita cicil sedikit-sedikit karena nanti waktu akan terus berjalan sehingga kita tiba-tiba akan saat dekat. Ini contohnya yang seperti akademik karena saya sudah melaksanakan. Jadi saya bisa ini membuatnya. Ini teman saya, ini siapa aja seperti itu teman-teman, ini sudah saya buat. Ini tadi saya taruh di PowerPoint-nya. Seperti itu teman-teman. Maaf, nggih. Mohon komentarnya. Nah, kalau untuk yang PKKS dan PKG, kalau tidak salah ya, setahu saya itu kalau yang PKKS bukannya kita ke yang magang saja. Jadi kita tidak ke diri sendiri ataupun di sekolah kita. Kalau tidak salah kok begitu teman-teman. Setahu saya. Jadi kita hanya, ini mungkin dari Pak Dokter juga. Apakah iya Bu, iya. Nah iya kan hanya di sekolah. Iya, di sekolah magang saja. Nah, berarti tadi yang Bu Anis bertanya bahwa kalau saya kepala sekolah atau gimana seperti itu tidak perlu. Karena kita untuk kita di sekolah sendiri. Tapi untuk PKKS kita ke magang. Jadi tidak perlu yang Bu Anis harus mem-PLT-kan anak ibu secara anak buahnya itu sepertinya sih tidak. Karena kita tidak PKKS di sekolah kita. Setahu saya PKKS-nya ada di sekolah magang. Itu teman-teman. Kalau PKG ya betul. Sendiri di sekolah kita sendiri. Itu nggih sementara itu dulu. Monggo untuk Bapak Ibu yang lain atau Pak Dokter. Ya, terima kasih Bu Dia. Ya, mungkin ada tanggapan dan saran serta masukannya dari Pak Dokter. Silakan. Maaf Pak, di mute sih Pak Dokter. Suaranya dibuka Pak Dokter. Suara Bapak. Suaranya masih di mute. Suara Bapak gimana? Masih ya. Halo, sudah dengar Ibu ya. Iya, Bu, Ini Bapak alhamdulillah. Ibu ya, Pak Budia tadi sebagai ajuan. Ya sebenarnya saya tadi sebetulnya ya seperti yang ada di NTT seperti itu. J. Nah, itu semuanya itu tergantung pada pengajarnya masing-masing ya. Ya kadang-kadang disuruh di sekolahnya sendiri, kadang-kadang ada. Ya bahkan ya kalau di sekolahnya sendiri, seumpama Budia ya sebagai guru ya bisa PKKS kepala sekolahnya, tapi kadang-kadang masih canggung ya PKKS kepala sekolah itu. Tapi ya ini ya Bapak Ibu. Boleh Pak kemarin. Di sekolah magang itu, Ibu ingat ya Ibu tadi bagian kepala sekolah, apalagi bagian guru ya. Ya PKKS itu jangan Ibu ya merasa atau Ibu merasa PKKS-nya itu paling paling teliti, paling bagus dibanding dengan pengawas-pengawas yang lain. Tapi nanti ya kalau hasil PKKS itu ya
seandainya itu dipakai ya alhamdulillah, enggak pakai enggak apa-apa ya. Tapi saya kira namanya itu magang ya. Dipakai ya tanda tangannya ibu kan belum punya bapak atau ibu kan belum punya SK definitif sebagai pengawas sekolah ya. Jelas itu sebagai pembelajaran. Iya atau ibu ya. Saya mengharapkan seperti itu. Maka dari itu ya tadi aplikasinya, saya sendiri ada aplikasi itu untuk SMA dan SMK dan PKLK. Kalau yang SD, SMP itu enggak punya saya itu. Itu lebih gampang. Dan pada ini loh Bu, yang tetap menjaga ibu atau bapak atau ibu di sekolah magang itu ya mem-PKKS kepala sekolah. Tapi saya mengharapkan ya paling tidak kalau bisa menelusuri ya hasilnya PKKS tahun yang lalu itu berapa kepala sekolah, misalkanlah 89, tapi jangan ibu nanti ya atau bapak memberikan nilai lebih kurang dari 89 kan 85. Iya. Nanti timbul itu menjadikan seorang kepala sekolah itu emosi atau lain sebagainya. Paling tidak kan malu. Ya. Nah, karena ada aplikasi itu ya tinggal klik terakhir keluar nilainya. Itulah Bapak Ibu. Ada masukan dari siswa berapa, penilaian dari siswa berapa, penilaian dari Kasubag KTU itu berapa. Terus dari laboran itu ada, dari guru itu ada, ya guru tidak salah nih berapa gitu, untuk siswa itu nanti salah 10. Maka dari itu ya, jangan sembarang siswa yang dinilai, yang suruh memberikan penilaian. Kenapa kok gitu? Itu sangat-sangat rentan sekali. Kenapa saya katakan sangat rentan ya? Nilainya itu ya, misalkan saja 1, 2, 0, 1, 2 dinilai 1 separuhnya saja, nilai jatuh ya Bapak Ibu. Saya sudah mencoba itu. Rata-rata ya, yang menjatuhkan itu dari siswa, dari guru, itu. Tapi kalau dari pengawasnya itu ya agak tidak begitu, pokoknya tidak keterlaluan, itu dinilai agak bagus. Kalau kecuali yang keterlaluan, misalkan saja barusan menggelapkan uang di sekolah itu, dinilai itu ya cari-cari nanti. Biasanya seperti itu. Tapi karena itu atau bapak itu masih belajar ya janganlah sampai menjadikan malu Pak kepala sekolahnya. Itu. Nah itu biasanya ya saya sebagai mentor di sini ya. Jangan sampai crash dengan kepala sekolah. Ada masalah dengan kepala sekolah. Kalau ada masalah ya untuk lain kalinya itu ya belum jadi pengawas saja belum definitif kok sudah. Gitu. Anak-anak kemarin sore aja ya Pak ya. Seperti itu. Maka dari itu ya perlulah jaga antara keharmonisan ibu-ibu antara kepala sekolah yang dipakai untuk magang. Saya kira itu ya. Barangkali ada yang perlu didiskusikan lagi ya. Bapak. Kalau saya teman-teman ya, saya mau minta nilai PKKS di kepala sekolah saya, nggak mau, nggak boleh. Nggak, Ibu bukan di sini, tapi di sana. Jadi nggak dikasih. Karena apa nggak dikasih ya? Takut ya kalau diketahui ya. Iya betul Bapak, nggak boleh ke sini, bilang begitu. Ya sudah, jadi saya nanti ke yang magang, nggih Bapak. Iya terus ya. Nggih Bapak. Pak Yudin, monggo. Ya, mungkin ada yang nggak Pak Supriyatna silakan. Nggak komentar aja ini. Ya. Bu Dia ya, kita
memang ada kesulitan masalah itu yang pendirian sekolah itu. Rata-rata kalau di sekolah negeri, di SD mungkin kita mencari datanya susah itu. Keterbatasan kita lupa atau pengarsipan. Apalagi kalau sampai sekolah merger itu udah nggak ketemu lacaknya, kita kebingungan di situ nih. Berapa kali cari informasi tentang pendirian sekolah, kita ribet kalau di negeri. Iya. Mungkin itu kali. Ya, kalau yang saya tadi kan juga tidak banyak, makanya kalau yang saya tadi kan hanya apa ya? Bentar, guys, saya cek. Kalau Bu Diah, maaf, kayak profil sekolah gitu di print untuk lampiran atau hanya dimasukkan di laporan saja, Bu Diah? Kalau kita ini nanti kan laporannya bukannya kita berupa apa istilahnya? Laporan kita itu bukannya nanti print out. Saya tanya. Iya, enggak, maksudnya itu loh. Kan kalau di bab 2 itu kan memang profil sekolah. Jadi apa kita tetap dilampirkan di lampirannya itu profil sekolah atau hanya kalau di bab 2? Iya, hanya profil harus nih. Di bab 2 aja kan? Saya kan udah masuk itu. Iya, maksud saya di bab 2. Banyak teman-teman yang saya punya itu profil sekolah hanya seperti ini, nama sekolah, NPSN, hanya begini data doang. Lalu data pelengkapnya juga hanya SK, pendirian ini. Saya nggak punya lebih kontak sekolah, data pribadi. Saya nggak ada visi misi kan pasti ada. Udah stop sini, udah sampai sini aja. Saya nggak punya yang tujuan sekolah, yang apa? Sejarah berdirinya itu nggak ada. Sampai ya seadanya kali ya Bu Diah ya. Maksudnya yang ada di profil sekolah kita masing-masing aja. Gitu. Apa saya minta tolong teman yang dulu di sini, dia kan beliau udah pensiun, sampai saya mikir tapi kok menyusahkan diri gitu, saya pikir ini yang agak berisik gitu. Jadi saya mikir kayaknya enggak deh sepunyanya saya saja, saya sepertinya maunya begitu, sebisanya kita aja. Kalau kita punyanya A, B sampai D, nggak sampai F ya sudah, saya pikirnya seperti itu gitu teman-teman ya. Ya itu tuh betul nggih, sampun nggih. Kalau yang dari Dapodik itu sudah pasti sudah ada. Cuman tidak terlalu lengkap itu datanya. Iya, betul. Iya. Betul. Ya kalau kita mengajukan di Dapodik itu yang intinya ya, yang pokoknya Yang intinya. Iya. Paling itu udah bisa mewakili kali Pak Ahmad ya. Mungkin kalau Dapodik kan data yang pokok itu semua sudah masuk. Kalau yang di sejarah itu riwayat itu kadang kan di Dapodik tidak ada. Iya, sejarah, riwayat, Pak. Terus ada yang itu berdirinya bagaimana itu, ada yang sampai seperti itu di laporan-laporan sekolah segala itu ya. Nah, iya. Dari mulai awal. Saya mau urutan kepala sekolah ada Pak itu di ruangan room meeting. Saya juga ada, tapi kayaknya nggak sampai ke situ. Foto-fotonya doang. Enggak ada tahunnya, ada. Di SD enggak ada, Bu. Di SD tidak ada. Oh gitu. Iya. Saking lamanya berdirinya sekolahnya yaitu waktu sampai penuh Pak itu tembok. Satu lagi Bu Diah, mohon maaf. Kita pengen itu nggak jelas saya. Yang batasan SNP tadi sama menuju SNP itu grade-nya. Itu mempengaruhi grade-nya itu. Ya, sekedap saya share di rapot mutu, Pak. Ya, ada di rapot mutu semua. Betul nggih. Ya. Ada Pak. Mutu lengkap semua bisa dibaca. Itu jadi saya ngambil banget dari rapot mutu, jadi tidak ditambah-tambahi. Jadi seperti apa itu ada yang menuju SNP berapa, ada yang bagus. Karena kan di sini kalau nggak salah 7 kan paling pol bagusnya. Itu sampai hampir 7 juga ada, kalau ada 2 atau 3 yang saya yang sudah SNP gitu Bapak. Jadi ada di rapot mutu semua Bapak itu. Enggak kalian ada batasan kalau menuju SNP nilai berapa itu berapa? Nggih, ada di situ. Ada di rapot mutu juga. Apa saya buka? Apa gimana? Iya, enggak ini ada Bu Diah, saya buka nih kategori capaian. Iya, ada Bapak. Itu jadi 1 menuju SNP 1, 2 menuju SMP 2 itu. Nanti kita
kita tulis di situnya itu betul-betul dari hasilnya kita memang. Rapot mutu ya. Iya, yang Nggih, paling nggih. banyak tuh 5 SNP itu kan nilai bawahnya 6,67, Ya. batas atasnya 7. Saya tadi di mana ya? Itu ada di Nah, iya ini. rapot. Nah, ini memang dari sekolah saya, ambil dari sekolah saya. Ini udah persis, ini sudah ada. Jadi kategori ini kan maksud Pak Edi, nggih, Pak Suprianta. Ya. Ini sudah ada, nggih. Ada di situ, ada di rapot mutu kita. Persis ada. Ini juga nilainya juga kita ambil langsung dari situ. Itu Bapak. Itu tahun 2020. 20. Ibu. Ini Oke. 20. Iya, Karena iya, 21 kan kita belum sampai Desember 20, nggih. Iya, iya. Sip. Oke, stop lagi. Ya, baik Bapak Ibu, ada lagi? Sampai jam berapa ini? Ini baru 1 jam 5 menit, ayo masih 25 menit teman-teman. Iya, Pak Nggih. Masih Ya, lama ya, kita ya, gitu. waktunya, silakan. Masih 25 menit ya. Nggih, Bapak. Nggih. Pak, berarti kalau yang PKKS kan kita harus ke sekolah magang, teman-teman. Ini nanti sudah pada ke sekolah magang belum ya? Sudah, cuman kita belum belum sampai ke PKKS. Masih Ya, betul, cari, betul. katanya kan gitu kata kemarin kata Bu Ida, cari selahnya dulu, masuk dulu. Kalau udah akrab baru Ya, ya. Kita baru sekedar nganterin surat. nganterin bakso kemarin. Mending kalau bakso. Udah nganterin bakso, Bu. Bapak Ibu ya, ya. Nggih, dalam Bapak. Iya, nggih. Pak, silakan, Pak. Saya sampaikan ya, bahwa PKKS itu ya, itu adalah tugas dari sekolah, dari pengawas pembinanya, PKKS itu. Iya. Idealnya PKKS itu mulai dari, misalkan saja, per 1 Januari, misalkan 2021, sampai 31 Desember 2021. Idealnya seperti itu. Nah, setiap datang ke sekolah itu, ya, itu memberikan nilai mestinya itu pengawas itu, secara estafet. Gitu. Tapi, ya, rata-rata di sekolah itu ya membuat PKKS itu betul-betul seolah-olah diformalkan yang berlebihan. Jadi PKKS itu ya diformalkan berlebihan itu dibuat kelompok-kelompok. Seperti itulah ujian skripsi itu sampai ujian tesis itu terdiri dari 4 penguji. Waduh. Yang ngetes itu, dites itu. Kepala sekolah suruh presentasi sekitar 15 menit minimal. Seperti itu. Setelah itu ya, kalau dulu zamannya itu kepala sekolah itu ya yaitu adalah guru yang diberi tugas tambahan jadi kepala sekolah ya. Itu kepala sekolah yang ngajar, dicek betul. Seperti itu dulu. Tapi sebetulnya ya, entah kalau di daerah Tangerang, di tempat saya Jawa Timur di SK di apa itu dibuatkan nota dinas oleh Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur. Jadi seolah-olah kepala sekolah itu pengawas Diuji ya, Pak. nilai ke sekolah itu. Seolah-olah kepala sekolah itu sudah down itu. Sudah down betul. Apalagi kepala sekolah yang masih baru gitu. Down didatangi oleh PKKS itu. Maka dari itu ya saya sampaikan, saya itu yang tidak tahu kalau di Tangerang itu bagaimana untuk PKKS itu. Apakah seperti itu? Apakah memang pengawasnya satu sekolah pembina itu PKKS mulai dari awal dari akhir terus yang terakhir itu dilihat nilainya itu begini itu. Yang pengalaman Pak Edi nih, Pak. Gimana Pak Edi? Kalau Gimana di Pak Edi? tempat Pak Edi? Ya, sementara ini kalau penilaian dari pengawas untuk kepala sekolah, ya memang pengawas yang menilai Pak. Tapi nggak terlalu formal untuk dipersidangkan seperti itu. Jadi sekedar nilai, nanti dikomentari ada teman-teman kepala sekolah, saya kasih nilai sekian dari itu. Kalau ada yang keberatan silakan berkeberatan, kalau enggak ya kita tinggal nanti print, tanda tangan. Kalau ada sanggahan, nanti poin mana yang misalnya nilainya terlalu besar atau kurang besar ya
Sementara begitu Pak, dari pengawas kita langsung yang menilai. Iya, kalau tempat saya sekarang ini Pak ya, dijadikan apa itu tim penilai, ada 4 pengawas yang menilai itu. Kepala sekolah seperti diuji dengan ujian tesis itu. Sintesis. Stres 4 duluan. orang ya. Presentasi terus diuji 4 orang. Masya Allah. Nah, seperti itu di Jawa Timur. Tapi untuk bukan di Jawa Timur saja, saya kira di mana-mana pun seperti itu kalau Mungkin untuk- dalam rangka peningkatan gitu Pak mutu kali Kompetensinya. Iya. arahannya. Kalau di Tangerang kayaknya enggak ya Bapak Ibu, tapi nggak tahu juga kita kalau Kan memang kita itu belum ya kepala PKKS. sekolah Budi ya. Iya, maksudnya sepertinya kalau pengawas datang juga kayaknya harmonis aja tuh sama kepala sekolah sepertinya. Itu ya harmonis itu diabadikan itu sebagai apanya itu di video di Iya. Oh. Nanti Seperti maunya itu. kalau kami jadi pengawas seperti itu nggih Bapak, bisa harmonis nggih Bapak. Iya. Iya. Amin. Nanti kalau saya share ya videonya. Mulai Oh. saya kira-kira minggu depan ini. Ini mau sosialisasi saja sudah keberatan karena kepala sekolahnya itu ada. Tapi ya sebelum saya sosialisasi sudahlah dijalani saja ya. Saya gitukan, sudahlah dijalani saja. Seperti itu. Lah itu loh Bu, tingkat Jawa Timur seperti itu ya. Malah di salah satu cabang dinas yang lain itu dioplos Pak. SMA itu ya bisa menilai SMK, Iya. SMA itu dioplos seperti itu, bukan pengawasnya sendiri. Jadi ditentukan kayak ujian negara ya Pak ya. Iya, seperti itu kalau di Jawa Pengawas Timur. dari sekolah lain itu. Ini Iya. Ada beberapa kebijakan dari pemerintah kota Pak yang belum diterapkan. Salah satu contohnya periodisasi kepala sekolah yang 4 tahunan kali 2 itu untuk di Kota Tangerang belum mutlak ditentukan dilaksanakan seperti itu. Nah, untuk mensiasati itu ya paling 2 kali periode kepala kali dimutasi. Masa kerja 0 lagi. Jadi enggak terus kembali ke guru itu enggak kalau di Kota Tangerang. Di Tangerang nggak ada Pak, kalau di daerah lain kita tahu bahwa kepala sekolah itu bisa, itu kan hanya tugas tambahan jadi kepala sekolah. Nanti bisa back to teacher, jadi kembali ke guru Iya. itu bisa Pak. Tapi kalau di Tangerang belum ada Bapak. makanya itu Itu- disiasati Budi ya tadi kata Pak iya. Edi. Iya. Jadi kan Tapi kan tetap dua- jadi kepsek. iya tapi di tempat baru lagi dihitung Tapi 0 tetap lagi jadi gitu Budi ya. kepsek. Justru itu makanya kalau Makanya- di daerah lain kan sudah biasa, di DKI juga biasa Bapak. Sudah. Kata saya Ini, Bu. kebijakan pemerintah daerah tidak memperlakukan sepenuhnya gitu. Mensiasati itu kita cuma mutasi masa kerja 0 tahun lagi gitu. Makanya Pak Edi mau jadi pengawas. Jadi jangan kepala sekolah. Iya. Iya, Pak Dokter mungkin mau komentar itu Pak. Gini Pak, mulai tahun 2000 itu kepala sekolah untuk yang ada di Tulungagung, Trenggalek itu sudah 1 periode 4 tahun. Banyak yang kepala sekolah itu kembali jadi guru. Nah maksimal iya 2 periode. Bapak, iya Nah, itu. kalau Bapak. 2 periode itu sudah bagus ya. Yang 1 periode jadi gurukan itu ya ada. Seperti itu. Nah, Itu berdasarkan apa Pak? lah, Ya aturannya begitu, Bu. aturan seperti itu, tapi itu semuanya melanggar aturan, Bu. Karena apa? PKKS itu kan ya baik. Ada yang di PKKS baik, tapi nilainya ya PKKS baik malah tidak diangkat, tapi yang PKKS jelek diangkat itu berdasarkan survei yang ada di lapangan. Saya itu tahu dulu. Itu. Berarti dari Oh. apa itu? Politik. Nah, Bupati. Iya Pak, itu. Berarti sudah dalam tanda aturan-aturannya kutip itu Bapak ya. Iya. Iya. Kalau di daerah kayak gitu katanya Budi ya. Nggak ikut, Waktu Pak, saya di kita nggak Bima ikut. pendukung bupatinya, oh ya udah dikasih Aman gitu ya? kesempatan, iya gitu. Enggak Oh. mendukung bupatinya atau wali kotanya ya. Ya dihentikan, Dihentikan. walaupun nggak ada kesamaan. Iya gitu. Iya seperti itu. Nah, dulu diangkat pengawas itu bagus ya. Kalau enggak diangkat ya dijadikan guru. Saya yang kasihan ini Bu, sementara ini sudah kepala sekolah ya. Habis masa periodenya yang kedua.
itu ya. Tidak dicarikan tempat yang kira-kira jamnya itu memenuhi. Untuk memenuhi jamnya itu ya sulit. Maka dari itu sekarang itu ikut provinsi saya usulkan seorang kepala sekolah itu harus dihargai. Sudah dihentikan itu sudah down. Betul, Pak. Dipindahkan jadi guru. Ya. Tahu-tahu jam Ya, itu kasih jam. cari-cari gini. Iya, Dipindah nggak ke dapat, negeri. Ya, dipindah negeri. Dia orang baru ya jamnya ya nanti dulu ya. Dia mendapat yang terakhir, misalkan terakhir itu bontotnya itu tinggal berapa ya? Tinggal 12 ya 12. Yang lain itu ya cari sendiri kadang-kadang di sekolah swasta yang jaraknya itu sekitar 20 km yang naik gunung. Itu Astagfirullahaladzim. seperti itu. Iya, Kasihan Penyiksaan itu, Pak. Di sana Iya. masih Iya. banyak daerah-daerah seperti itu, Bu Solih ya. Nah, maka dari itu ya terus terang ya Bapak Ibu saya sampaikan orang-orang yang dijadikan guru setelah jadi kepala sekolah tidak mau pergi ke dinas pendidikan itu. Kecewa kali Pak ya. Ya kecewanya sampai segitu Iya. itu. Tidak mau ya pergi ke Iya. dinas pendidikan. Kecewa sekali. Ya maka dari itu ya saya sebagai pengawas ya kira-kira yang umurnya itu yang banyak atau yang lama jadi pengawas, bukan saya katakan senior itu, saya jadi pengawas itu yang lama sendiri lebih 10 tahun, maka dari itu saya mengarahkan itu seperti itu Meriaraan gitu. Iya. Yombok ya oleh orang-orang yang jadikan guru itu dicarikan tempat dulu. Yang lain itu, guru yang lain itu kalau bisa ya dipindah seperti itu. Nggak bisa pindah, mau namanya ASN di mana saja ya harus siap gitu. Iya. Itu. Ya, Iya, saya iya. mengharapkan, Intinya dihargai ya, Pak ya. iya gitu. Insya Allah kita kalau jadi pengawas nanti akan menghargailah kepala sekolah juga ya, Pak ya. Pak Edi kan udah Iya. ngerasain. Kasihan. Salah Oh. satu pertimbangan Iya, pemerintah daerah itu kali. iya bisa Tahu, jadi. Iya, Kan itu bener down loh Pak mentalnya itu. Iya. oh, iya. Ya saya itu down itu ya kadang-kadang ya kalau down itu sehat itu enggak apa-apa, langsung down itu innalillahi kan ya ada. Iya. Yang punya penyakit Iya. jantung bisa langsung innalillahi ya. Kaget. Saya membayangkan seperti itu ya. Bayangkan seperti itu. Kadang-kadang kan gini ya. Kadang-kadang kepala sekolah itu seperti itu, anaknya itu ya kadang-kadang gara-gara ingin memindah kepala sekolah gitu saja, ingin menghentikan, dipitnah ke kiri dari kanan, fitnah kanan kiri ya. Tahu-tahu nanti dihentikan. Mau ingin padahal tidak terbukti, ya mestinya itu dibuktikan ya seperti itu. Mestinya itu dibuktikan. Kalau panjenengan nanti jadi pengawas ya, tolong kepala sekolah itu ya dihargai ya. Iya. Seperti itu. Kasihan. Kapan kalau sudah waktunya Siap Bapak, siap. Iya siap Pak. tempat yang kira-kira enak. Kalau bisa didukung ya Pak ya. Iya. Biar lebih bagus Yang saya gitu bilang ya. lebih harmonis antara pengawas Iya. dan kepala sekolah, bisa bekerja sama. Iya, kerjasama. Sama-sama ya. Ingin memajukan anak bangsa. Ya. Iya betul. Tidak ada kepala sekolah itu. Pak terlempar. Iya. Sama-sama memajukan anak Ahmad ya? bangsa. Iya, Sayudin Kenapa ini? terlempar sebentar nggak? Sudah yang Iya, lain Bapak. barangkali ya ada lagi. Iya, Bapak. Iya Insya Allah Pak. Pak nanti kita tunggu itu ya Pak ya contoh format untuk. Mungkin Format sudah analisa. kan sepertinya tadi di share apa Bapak sudah nggak? Kali di grup belum buka. Saya cari. Udah besar. Format ada. apa? Bu? Format apa tadi ya? Yang validasi, Validasi, Pak, ya. katanya Validasi, Pak. Maksudnya kan kita untuk PKKS itu kata Lika kalau bisa contoh validasinya gitu. Karena kita memvalidasi antara yang ada di kertas PKKS itu dengan kepala sekolah itu sendiri kan Pak, maksud Bapak gitu. Kinerja kepala sekolahnya. Seperti itu. Ada ya kami sering memvalidasi gitu. Tapi rata-rata ya tidak dibukukan kalau jadi pengawas mingguan. Langsung dilihat gitu, dilihat, oh ini dicocokkan, ini benar apa enggak. Kalau sudah benar,
parapi oleh pengawas, baru ditandatangani. Kalau bagus benar ya Pak, kalau bagus benar. Bukan bagus itu benar ya. Antara penilai dan Yang yang dinilai itu yang dinilai di-clearkan. awon J. Ini Siap, benar siap. nilainya ini. Kalau Siap. bisa ya jangan seperti itu, waktunya panjang seperti pembelajaran. Jadi lihat waktu pembelajaran. Ya seperti itu. Tapi saya kira panjenengan itu nanti kok enggak bisa kalau melaksanakan seperti itu. Karena apa? Waktunya sangat-sangat mepet gitu ya. Ya Bu ya. Bisa, Iya. tapi nggak semuanya Pak Dokter. Iya. Jadi umpamanya, ya, umpamanya 3 guru yang full kita 1 atau 2 gitu. Karena kan kita terbentur jam ngajar juga Pak Dokter, masih ngajar Iya. kita. Iya. Tapi ini karena Bapak Ibu itu ya karena menjalankan tugas untuk pelatihan ya. Ngajar saya kira kan ya bisa untuk diatur ya. Daring dan lain sebagainya. Tapi gini loh Bu ya, kalau di kota itu kan ya lain daripada yang di desa. Kalau dipakai daring ya, ya sudah nanti saya ngajarnya tuh jam 8 sampai jam 9. Diundur jam 2 sampai 3 siang. Saya kira itu kok sulit anak-anak SMP. Orang tuanya marah-marah bisa juga. Mestinya pulang di rumah itu bisa les, bisa Protes Pak. orang tuanya itu Iya. orang tuanya itu bisa bertemu di rumah, anak-anak enggak mau. Seperti itu Bapak Ibu ya. Iya. Barangkali ada yang lain Bapak Ibu ya. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Saya cukup Pak. Mungkin yang lain teman-teman. Ya tinggal 7 menit ya Bu ya. Udah cukup Ya Pak. Bu. Bu Tia kurang berapa menit Bu Tia? 9 Bapak, di saya 121. Iya. Ya, 9. J. Iya. J. Barangkali ya Pak Ibu ya, kurang 9 menit itu. Kita persiapan untuk yang berikutnya ini. Iya, setengah 4. Karena kan takutnya kalau tadi saya mau bikin jam 4 kan jam 4 ke jam 6 kan maghrib, makanya tadi saya putuskan setengah 4. Kalau setengah 4 kan bisa sampai misalnya 2:15. Iya. Udah sholat Dan asar ya Bu ya. sudah, iya. Kalau Nanti saya ngebut kalau ini nanti kalau umpamanya Pak Dokter, umpamanya kita biar teman-teman lebih terarah kita kumpul gitu. Gimana ya untuk teman-teman? Setuju nggak? Maksudnya gimana Bu? Nggak umpamanya kita untuk ini kelompok 1 ini Pak Dokter. Kita umpamanya menyamakan gitu, boleh nggak Pak Dokter? Kita kumpul nih sama-sama bareng-bareng, kayak gini loh formatnya ini loh gitu. Iya. Boleh nggak Pak Dokter? ya boleh dong ya Pak ya. Boleh. Boleh ya. Kenapa kok Boleh tidak banget boleh? Ibu Itu namanya sayang, boleh pengajian. lah. Gimana Pak Boleh Ahmad, lah, Siapa kita- aja Bu kita Ani, mah. setuju nggak? Terus gini Pak Ibu ya, masalah itu kembali ini kan pada pengajar. Kalau pengajar itu ya seumpama Bapak Ibu, formatnya kalau itu ya tunjukkan saja pengajar. Pak, Makan gitu juga ya Pak ya, misalnya satu kelompok apabila sama. formatnya demikian ini bagaimana Bapak Ibu ya? Kenapa? Karena nanti ya semuanya itu tergantung pada pengajar itu ya. Barangkali ya bagi Bapak Ibu itu bagus, tapi bagi pengajarnya itu enggak. Nah, saya kira pengajar ya kalau Bapak Ibu semua itu ngomong dengan baik-baik, saya kira itu ya kok enggak menyulitkan panjenengan semua. Saya kira itu loh Bapak Ibu ya. Iya. Iya, kalau pengajar kita sih sebenarnya diminta kompak ya, satu kelompok ya. Oh kalau kompak, kalau kompak Iya. itu diperbolehkan ya oke aja. Mau yang menilai dianya. Tapi ini gini loh Bu, saya yakin kalau dia itu satu kelompok itu enggak lulus semua ya, dia itu ya bingung. Seperti itu. Iya Pak, betul Pak. Iya. Kalau muridnya nggak lulus, yang salah gurunya. Iya. Masa satu kelompok ya Bu Dia ya. Nah, iya, makanya betul. Ya nanti kita bisa, insya Allah teman-teman. Kalau Yang perlu saya kira misalnya itu teman-teman satu kelompok itu misalkan kita misal kok ternyata
hanya kita sejenis gitu, maksudnya setipe, itu kan juga nggak masalah. Karena yang berbeda hanya sekolahnya saja, itu kan saya kira nggak masalah nggih Bapak nggih. Kalau tersebut. Kalau Bu Diah nih kelompoknya Pak Mahmur nih ya, itu mereka memang selalu gini, umpamanya nih kumpul di SMP 21, karena kan kebetulan Pak Abi rumahnya deket, terus daerah pada dekat rata-rata nggak pada jauh gitu ya, pada merapat dia di sana. Udah sampai semana teman-teman progresnya dibawa semua kerjaannya, ini instrumennya Iya, gitu, nanti makanya dia saling sharing. iya saling karena memang mereka seperti gitu. itu. Iya. Iya, Gitu. boleh. Kita juga harus gitu. Kalau memang, makanya kata saya kalau memang ternyata nanti hasil akhirnya itu kita tuh mirip, saya rasa it's okay. Gitu teman-teman. Iya, tapi walaupun kita sama instrumennya, tapi kan judulnya berbeda, gitu loh. Yang jelas sekolahnya berbeda. Sekolahnya nggak berbeda, bakal sama. iya. Sama. Sarannya berbeda, Tapi ya kan? hanya kita bisa saling membantu. Iya, betul. Misalkan, bisa lihat Mumpung sekolah saya yang belum 100% dibagusin. tatap muka, kalau mau dipakai gak keberatan kita. Iya. Base camp di sekolah Pak Edi. Boleh. Iya. Kita belum tatap muka 100%. Boleh. Boleh, tapi jauh kasihan. Bu Anis Yang gimana deket Bu Anis? doang. Halo? Iya, Bu Anis doang. Masalahnya Bu Iya. Anis yang jauh. Iya. Boleh. Sama. Gimana base camp-nya? Gimana SD saja? Tangerang 2 katanya, Pak Edi. Tangerang 2 boleh, oke siap. Saya selalu oke. Tinggal diatur waktunya. Iya. 4 hari Gini depan. aja kali ya. Kalau menurut Nanti ya kita rapikan dulu masing-masing dulu. Iya, Betul, masing-masing dulu. Kita bertemu Minggu ada yang depan. terbawa, ada Iya, yang terbawa. betul. Gitu. Nggih, Bapak, nggih. Nanti kalau ada kesulitan kan kita bisa Nanti ada kesulitan kita ke Pak Dokter Saling gitu bantu. bisa. Iya. Iya. Pak. Iya, boleh. Gimana Pak Iya. Dokter seperti itu ya. Jadi pertemuan seperti ini kita udah punya bahan yang lebih banyak begitu loh bahannya. Iya, gitu. Ini tinggal berapa kali tuh? 3 kali ya, Bu ya? 3 atau 2 2 kali? kali ya. 3 Pak. Oh, 3 kali. Ya Bu Anis ya 3 kali lagi ya. Dengan mentor ya. Bukannya 2 kali. Dua kali. Ya, 2 kali. Tanggal 7 bulan 12 dengan tanggal 14 bukan itu ya Sebentar. jadwalnya. Coba. Bu Anis nggak ada suaranya. Orang dimatiin, remote. Dia? Halo. Mute tadi. Lagi mana ngomong itu kita nggak kedengeran. Kita nanti ketemu Pak Dokter. Ya. Ketemu Pak Dokter nanti kita tanggal 29, tanggal 7, Tanggal berapa? Halo? Enggak? 11. Akhir Tanggal berapa Bu? 14 Desember. Enggak. Berapa? Tanggal berapa? 20? 29. Iya. Tanggal 7. Share ya, aku share grup ya. Oke. Iya, Oke. Iya ya. Sudah bintang Ibu, jadi sudah nggak apa-apa. Iya di itu. Berapa dia? Dan Ya tanggal udah. 27 Bapak. Berapa Boleh menit? sudah Dan nggak apa apa-apa, kita biar ditutup persiapan dulu. sholat. Apa-apa biar ditutup. Bapak Iya. juga kebetulan siapkan. Sudah Ya, azan. ya. Udah, Di tempat waktunya barak di udah situ. azan. Saya matikan biar nggak beri. Sudah Bu ya? Halo? Udah ditutup aja, Pak. Berapa tadi? Banget. Bu ya jangan Iya, matikan di maksudnya sebelum bukan Pak saya Ahmad Bu ya. dimatikan, mic karena di sini lagi azan. Itu kan Oh iya ya. kali ya. Ya. Ya, sip. Ya, silakan Pak Ahmad. Baik, Bapak dan Ibu, pembimbingan hari ini alhamdulillah sudah selesai dan banyak masukan-masukan dari Pak Dokter. Mudah-mudahan masukan ini dapat kita manfaatkan atau kita dalam menyusun laporan-laporan hari ini kita dapat bisa berjalan dengan baik. Dan terima kasih untuk Pak Mentor, Pak Dr. Suyanto atas waktunya dan mungkin selalu direpotkan oleh kami-kami ini ya. Terima kasih untuk semuanya. Baik, kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Terima saya kasih sebagai semuanya. pembicara mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kita ketemu kira-kira kapan?
Makasih semua. Kita terserah teman-teman aja, kita mah siap aja kalau di sekolah mah. Ya, Kapan ada waktu. Kita belum 100% tatap muka, masih ada ruangan di kita. Malah. kalau AKM kapan terakhir? Kamis. hari Kamis. Hari Kamis. Iya. Setelah NPK.